Pernah kepikiran nggak sih seberapa jauh kita boleh ngintip apa yang terjadi di ruang sidang? Nah, hari ini kita bakal bahas nih pertarungan seru antara hak kita sebagai publik untuk tahu versus kebutuhan sistem peradilan untuk tetap adil. Dan pertanyaan ini nih intinya. Ini jadi perdebatan besar di mana-mana. Seberapa terbuka sih seharusnya pemerintah, apalagi kalau udah menyangkut sistem peradilan? Apa semuanya harus dibuka blak-blakan, atau justru ada beberapa pintu yang harus ditutup ya demi keadilan itu sendiri? Bayangin aja, ini tuh kayak benturan dua raksasa. Di satu sisi ada hak publik yang menuntut transparansi, kayak sorot lampu yang gede banget. Tapi di sisi lain, ada kebutuhan krusial buat ngejaga pengadilan yang adil, yang nggak boleh kena tekanan dari luar. Oke, jadi gimana caranya biar nggak kacau? Di Inggris, Undang-Undang Kebebasan Informasi itu nggak asal buka semua keran informasi. Ada yang namanya pengecualian. Anggap aja ini kayak perisai atau semacam rem darurat yang sengaja dipasang buat ngejaga keseimbangan. Dan perisai ini ada dua macam. Yang pertama, itu pengecualian absolut. Ini kayak pintu baja yang digembok rapat-rapat. Pokoknya nggak bisa dibuka, titik. Nah, yang kedua, itu pengecualian kualifikatif. Ini lebih kayak pintu yang ada penjaganya. Masih bisa dibuka, tapi kita harus punya alasan yang kuat banget kenapa pintu itu harus dibuka. Yuk kita bahas yang pertama dulu, yang paling saklek, pengecualian absolut. Aturan mainnya simple, dilarang keras. Kalau informasi yang diminta masuk ke kategori ini, ya udah, permintaan langsung ditolak mentah-mentah, nggak ada tawar-menawar. Misalnya nih, pasal 32 soal dokumen pengadilan. Intinya gini, kita nggak bisa pakai Undang-Undang Kebebasan Informasi ini sebagai jalan tikus. Pengadilan itu punya aturan main sendiri buat akses dokumen. Ya kita harus ikuti aturan itu, nggak bisa seenaknya nyari celah. Jalur resminya harus dihargai. Dan kutipan dari ICO ini bener-bener negazin poin tadi. Intinya pengadilan itu bos atas informasinya sendiri. Tujuannya apa? Ya biar proses hukum tetap dikendalikan oleh hakim, bukan malah diobrak-abrik sama permintaan informasi dari mana-mana. Terus ada juga pasal 44. Ini soal contempt of court atau penghinaan terhadap pengadilan. Gampangnya gini, kalau hakim udah ketok palu bilang, informasi ini dilarang dipublikasi, ya udah, kita nggak bisa pakai UU Kebebasan Informasi buat ngelanggar perintah itu. Perintah hakim itu hukum tertinggi di situ. Oke, tadi kan kita ngomongin yang hitam putih, yang aturannya jelas. Sekarang kita masuk ke zona abu-abu. Ini nih bagian di mana semuanya jadi lebih menarik dan lebih rumit. Di sini kita ngomongin soal timbang-menimbang. Nah, untuk pengecualian yang ada penjaganya tadi, yang kualifikatif, pihak berwenang wajib melakukan yang namanya uji kepentingan publik. Coba bayangin timbangan keadilan. Di satu sisi, ada alasan kenapa informasi itu harus dirahasiakan. Di sisi lain, ada alasan kenapa informasi itu penting banget buat publik. Nah, tugas mereka adalah nimbang. Mana nih yang lebih berat bobotnya untuk kebaikan bersama? Contoh paling klasiknya ya, pasal 42, soal kerahasiaan profesional hukum. Gini deh, kita kan kalau ngobrol sama pengacara semuanya rahasia kan? Nah, badan publik atau pemerintah juga punya hak yang sama. Ini penting banget biar mereka bisa dapat nasihat hukum yang jujur dan blak-blakan, tanpa takut obrolannya bocor kemana-mana. Dan lihat deh kutipan ini. Ini nunjukin kalau standar buat ngebuka informasi rahasia antara pengacara dan kliennya itu tinggi banget. Kata pengadilan, hak istimewa ini udah punya kepentingan publik yang kuat dari sananya. Jadi, kalau mau ngalahin itu, kita butuh argumen tandingan yang ya sama kuatnya, bahkan lebih. Selain nasihat hukum, ada dua perisai super kuat lainnya. Pasal 30 dan 31 ini fokusnya buat ngelindungin investigasi. Tujuannya udah jelas banget. Jangan sampai ada informasi yang bocor dan malah ngerusak penyelidikan yang lagi jalan atau bikin persidangan jadi nggak adil. Ini yang disebut ruang aman atau safe space buat para penyidik. Krusial banget. Coba bayangin kalau setiap langkah polisi lagi investigasi diliput live sama media. Saksi bisa takut, tersangka bisa kabur, bukti bisa hilang. Nah, ruang aman ini ngasih mereka keleluasaan buat kerja dengan efektif tanpa diganggu. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya, semua pengecualian yang kita bahas tadi, yang absolut maupun yang kualifikatif, semuanya itu intinya cuma satu. Mencoba menyeimbangkan ketegangan antara keterbukaan di satu sisi dan keadilan prosedural di sisi lain. Lihat tabel ini, jelas banget kan perbedaannya?
Ada open justice yang tujuannya biar publik bisa ngawasin dan percaya sama sistem. Tapi ada juga due process yang tujuannya mastiin semua orang dapat pengadilan yang adil. Keduanya ini sama-sama penting loh. Tantangannya yaitu gimana caranya dua prinsip ini bisa jalan bareng tanpa saling sikut. Nah, inilah kenapa keseimbangan itu jadi kunci. Kita semua setuju transparansi itu bagus. Tapi kita juga nggak mau kan ada pengadilan oleh media, di mana opini publik udah ngejudge seseorang bersalah bahkan sebelum sidangnya dimulai. Pengadilan harus tetap jadi satu-satunya arena buat nentuin salah atau benar. Jadi, ini semua bukan soal merahasiakan sesuatu biar nggak ketahuan. Sama sekali bukan. Ini semua soal ngejaga sebuah keseimbangan yang jujur aja rapuh banget. Gimana caranya transparansi nggak ngerusak keadilan, dan di saat yang sama keadilan nggak dijadiin tameng buat nutup-nutupin informasi. Dan oh ya, ada satu lagi yang perlu diingat. Semua proses ini ada biayanya. Angka yang Anda lihat ini, 293 pound sterling, itu perkiraan biaya rata-rata buat memproses satu permintaan informasi aja di Inggris. Ini ngasih kita gambaran kalau setiap keputusan, mau itu membuka atau menolak, itu butuh waktu, tenaga, dan tentunya uang publik. So, apa nih yang bisa kita ambil dari semua ini? Poin utamanya adalah pengecualian-pengecualian ini bukan cacat dalam sistem, justru sebaliknya. Ini adalah fitur yang sengaja dirancang. Anggap aja kayak pagar pengaman di jembatan. Tujuannya bukan buat menghalangi jalan, tapi buat mastiin semua orang bisa nyebrang dengan aman. Tujuan akhirnya? Untuk memastikan kalau transparansi itu justru memperkuat supremasi hukum, bukan malah meruntuhkannya dari dalam. Dan akhirnya kita kembali ke pertanyaan besar di awal tadi. Tapi sekarang mungkin dengan bekal pemahaman yang lebih dalam ya. Jadi saya lempar lagi pertanyaannya ke Anda untuk direnungkan. Di zaman serba digital dan serba cepat ini, di mana presisnya kita harus narik garis batas antara hak publik untuk tahu dan hak seseorang untuk diadili secara adil?